8.30 kan? Kita mulai aja ya. Ibu-ibu mau ke undangan juga kan? Kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu, ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum wa rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam semoga senantiasa dicurahkan atas kuda hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk tidak membuang waktu, langsung saja, ibu-ibu judulnya apa? Biasa ibu-ibu yang paling sibuk dengan materi kan? Ibu judulnya apa, Bu? Sebab-sebab sholatnya tidak diterima. Ini akan berlanjut karena banyak sekali bahasannya ya. Jadi tidak satu, namanya sebab-sebab berarti banyak. Ya, saya bagi menjadi beberapa kali pertemuan. Hari ini namanya kuliah umum ya. Jadi prinsip umum dari materi ini. Yang pertama adalah satu, perhatikan ibu-ibu, hidup ini adalah ujian. Dan ujian terbesar adalah bagaimana siapa yang paling baik amalnya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Telah dimaklumi dan Allah maklumkan di surah 67 surat Al-Mulk ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dia Maha Suci Allah yang telah menciptakan mati dan hidup agar Dia menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Siapa yang paling baik amalnya. Maka perhatikan, setiap orang harus bisa memberikan, menjaga agar amalnya itu tidak terhapus. Bisa bayangin gak Pak?
Bu, saya beri contoh duniawi saja. Antum sudah nyimpan duit, udah deposit, udah tua, udah pensiun, sudah tidak produktif. Kemudian datang ke bank untuk mencairkan uang, tidak usah banyak, 10 miliar saja. Jawab amin. Ya, ibu-ibu kan mamat, manusia matre kan. Kalau dengar 10 miliar kan pasti langsung hidungnya kembang kempis kan. Ibu-ibu kan bu mat, ibu matre kan. Bapak-bapak kan pak mat, bapak matre bukan. Ya komunitasnya mamat, manusia matre kan, anaknya amat. Anak matre kan, kakeknya namanya kiamat, aki-aki matre. Neneknya menikmat, ini matre kan. Komunitasnya mamat. Nah, kalau punya uang 10 miliar, sudah antum simpan sekian lama, ternyata sudah pensiun, sudah tidak produktif, mengharapkan uang itu untuk jaminan hari tua. Begitu ke bank dinyatakan uangnya hangus, kira-kira gelo apa gila? Coba jawab bu. Kira-kira gelo apa gila bu? Halo ibu. Gila apa gelo bu? Gila beneran apa gila buanget gitu loh. Buanget gilanya ya. Nah, bayangkan kalau amal kita yang sudah kita depositkan ternyata tidak tersimpan di depositnya Allah. Ibu-ibu, kalau amal itu didepositkan di mana? Di sisi Allah. Di mana bu? Di Illiyin. Jadi deposit amal kebaikan kita di Illiyin kan. Adapun tindakan kriminal catatannya di Sijin bukan? Nah, bayangkan kalau kita menganggap sudah berbuat sebaik-baiknya, ternyata pada saat waktu mau mencairkan dananya tidak ada. Gimana Pak? Dan itu terjadi di akhirat, hari dimana kita sudah tidak mungkin bisa beramal lagi. Masih ingat gak? Saya sering mengulang-ulang teori apa-apa. Persiapkan apa-apa sebelum kelak terjadi apa-apa. Kalau kita sudah mempersiapkan apa-apa dan kelak terjadi apa-apa, insya Allah tidak akan diapa-apakan. Tapi kalau kita tidak mempersiapkan apa-apa dan kelak terjadi apa-apa, insya Allah kita pasti akan diapa-apakan. Dan pada hari itu kita sudah tidak mungkin bisa berbuat apa-apa. Coba diulangi bu. Katanya ibu-ibu di Bekasi pinter. Coba diulangi bu. Bisa nggak bu? Tuh nggak berurutan kan? Ibu-ibu kalau pelajaran nggak bisa ngulang, tapi kalau gosip langsung tangkep. Ibu-ibu kalau gosip langsung tangkap. Emang ibu-ibu tuh IWAP, Ikatan Wanita Penyebar Isu. Jadi kalau gibah itu cepat sekali ditangkap, dihafal, dirunut lagi gibahannya itu. Ya, tapi kalau ta'lim lemot. Ya dirapi catatannya tapi rapuh ingatannya. Ya, jadi rapih catatannya, rapuh ingatannya. Payah nih ibu-ibu nih. Baik. Nah, coba lihat di surat yang ke-18 ayat 103 dan 104. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina yuhsibuna sun'a. Maukah aku habarkan kepada kalian orang yang sia-sia amalnya, yaitu orang yang merasa telah berbuat sebaik-baiknya tetapi ternyata amalnya sia-sia. Itu dasar menjadi warning bagi kita. Jangan-jangan sampai kita merasa sudah paling bagus amalnya tapi ternyata sia-sia. Dan tentu kesia-siaan ini kita ketahui bukan di dunia, tapi mengetahuinya nanti di akhirat. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tentu catatan kebaikan keburukan itu ada di akhirat nanti.
Hari di mana ketika kita merasa sudah sholatnya baik, puasanya baik, ternyata selama ini kata mesin penjawab nomor tidak dikenal. Kan tadi depositin transferan bukan? Ruang penyimpanan namanya ilin bukan? Lah bayangkan kalau antum transfer tapi mesin penjawab ngomong nomor tidak dikenal. Kira-kira ini tidak ada ketahuan, tidak ada informasi awal kan? Oleh karena itu kita perlu mewaspadai. Dan amal yang mesti kita jaga itu apa? Bu, sholat apa haji? Dasarnya apa? Tanggung jawab atas jawabanmu loh. Sebab ibu-ibu di duta ini banyak jawab tapi nggak bertanggung jawab atas jawabannya. Dia kira gurunya ini guru bodoh-bodoh, jadi jawab seenak perutnya saja. Bu, mana yang perlu kita jaga? Sholat apa haji, Bu? Dasarnya apa, Bu? Jangan ngarah, Bu, karena saya tanya dalilnya. Saya itu tidak suka ceramah, saya suka ngajar. Kalau ceramah saya ngomong nyerocos, Bapak ngerti nggak ngerti masa bodoh. Ya, itu namanya ceramah. Kalau ngajar kayak gini ditanya, ya, Bu, dasarnya apa, Bu? Kenapa sholat harus dijaga, Bu? Yang satu orang jangan rombengan. Ibu-ibu bisa keroyokan ya. Satu orang saja, siapa bisa jawab, Bu? Satu orang saja punya keberanian jawab. Kenapa sholat lebih didahulukan daripada haji? Padahal haji itu biayanya mahal, tempatnya jauh, menguras tenaga, energi, ya, dibandingkan sholat. Tapi kenapa ibu menjawab sholat yang didahulukan? Karena dia merupakan sendi kedua atau amalan pertama dari sendi Islam kan? Islam itu iman dan amal bukan? Iman itu ada pada rukun pertama rukun Islam, sementara sholat berada pada rukun pertama dari rukun amal bukan? Jelas? Sehingga sholat itu wujud konkret dari akidah bukan? Kita mengimani Allah satu-satunya diibadahi. Dan sholat itu wujud dari peribadahan, pengakuan akan uluhiyah Allah tabaraka wa ta'ala. Ibadah yang menunjukkan pengakuan Allah itu ada sholat atau haji? Sholat dengan ruku dan sujud. Allah tidak terlihat tapi kita mengakui keberadaannya. Tidak mengindranya tapi meyakini keberadaannya. Lalu kita wujudkan penyembahan, penghinaan diri di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kedua apa? Karena sholat adalah amalan yang pertama dihisab di hari kiamat. Sebagaimana Imam Ibnu Majah. Silahkan lihat Sunan Ibnu Majah. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam kitab Sahih wa Dha'if Sunan Ibnu Majah. Kitab pelaksanaan salat, bab ya, amal yang pertama dihisab, kekurangan salat wajib ditutupi dengan salat sunnah. Jadi lihat dalam Sunan Ibnu Majah, kitab pelaksanaan salat, bab kekurangan pada salat wajib tertutupi dengan salat-salat sunnah. Ibu-ibu punya nggak Sunan Ibnu Majah di rumah? Punya nggak, Bu? Makanya saya kasih babnya. Kalau kasih pojok kiri, pojok kanan, pulang cari bingung. Tapi kalau saya sebutkan babnya gampang nyarinya. Jadi bab pelaksanaan salat, kitab pelaksanaan salat, bab kekurangan salat wajib, ya, itu tertutupi dengan salat sunnah. Di mana Nabi bersabda, amal yang pertama dihisab dari seorang muslim adalah salat. Kemudian Allah perintahkan para malaikat, lihatlah salat wajibnya. Jika sempurna, maka itulah kebaikan untuknya.
Jika kalian mendapati kekurangan pada solat wajibnya, maka lihat solat-solat sunnahnya untuk menutupi kekurangan solat wajibnya. Kemudian kata Nabi, dan amal-amal wajib lainnya dihisab seperti demikian. Pada lafaz yang lain, amal yang pertama dihisab solat. Jika baik solatnya, maka baiklah amal-amal lainnya. Jika rusak solatnya, maka rusak pula amal-amal yang lainnya. Itu alasan urgen kenapa kita mesti menjaga solat kita. Berikutnya apa? Yang membedakan orang mukmin dengan orang musyrik apa? Idza tarkus shalah, kata Nabi. Ya, makanya para sahabat bersepakat ya bahwa kami para sahabat berkeyakinan tidak ada amalan yang apabila ditinggalkan menyebabkan kekufuran kecuali salat. Oleh karenanya mesti kita jaga. Itu alasan kenapa saya bawa judul sebab-sebab sholat tidak diterima. Saya kasih contoh yang lain. Ibu sudah menanam. Waktu panen tidak ada yang bisa dipanen. Kira-kira kecewa nggak, Bu? Kecewa apa kecewa banget, Bu? Kalau urusan dunia jawabnya lancar ya. Nggak butuh dalil ini. Makanya kalau tanya ilustrasi dunia, ibu-ibu jawabnya cepat ya, karena memang kita itu kena penyakit setan ya. Kalau dunia itu semangat, kalau akhirat itu abai. Surat 30 ayat 7 ya, ya'lamuna zahiranal hayati dunya wa hum 'anil akhirati humul ghafilun. Ya, kalau bicara dunia mereka ingin mengetahui sedetail-detail, padahal kulitnya saja dunia itu. Tetapi kalau akhirat mereka lalai. Ya, makanya kalau ditanya dunia, ibu-ibu jawabnya lancar karena gak butuh dalil. Ya, tapi kalau tanya akhirat, ya agak kendor semangat. Padahal rajin catat, gak ingat dia. Rajin catat tapi tidak rajin ingat dia. Baik. Sekarang saya pengen nanya kedudukan sholat dalam syariat. Yang pengen saya tanya gini, ini tanya bapak-bapak. Bapak-bapak sama ibu perbedaan akal berapa? Bapak-bapak akalnya berapa? Hah? Bapak-bapak dan ibu-ibu perbedaan kemampuan akal berapa? 1:2 atau 1:1,5? Bapak-bapak ini saya tanya, orang apa orang-orangan sawah sih? Ini saya tanya cuma senyum-senyum, Masya Allah gak ada malunya ini murid. Bapak-bapak dan ibu-ibu kemampuan akalnya 1,5 atau 2,1? 1,5. Jadi ibu-ibu akalnya 1,5, bapak-bapak 1. Mana dalilnya, Bu? Surah 2 Al-Baqarah 282. Kesaksian 2 orang perempuan sama dengan 1 laki-laki. Menunjukkan daya ingat ibu-ibu setengah dari daya ingat bapak-bapak. Tapi di pengajian bapak-bapak sama bodohnya dengan ibu-ibu. Jangan marah ya Pak. Saya guru yang gak suka basa-basi. Karena basa bisa dikeringkan, basi keracunan mati loh. Dan saya guru tuh jutek, jujur intelek. Bapak-bapak kalau ngaji saya rasanya rotok tulang-tulang bukan? Karena gurunya jutek, jujur intelek maksud. Karena saya tanya sama bapak-bapak, sholat itu diperintahkan kepada Nabi sebelum Mi'raj atau sesudah Mi'raj? Atau pertanyaan sederhana, kapan sholat itu disyariatkan kepada Nabi? Saya kan gak nanya ibu-ibu, saya nanyakan bapak-bapak. Ngapain nyerocos sih Bu? Mau saya usir loh. Santai aja bro. Bapak-bapak ini saya tanya bapak-bapak yang akalnya 1, ibu-ibu akalnya 1,5. Tolong jawab wahai laki-laki yang akalnya 1. Sejak kapan Nabi mendapatkan pensyariatan salat?
Jawab dengan dalilnya loh. Kalau sekedar jawab, orang di jalanan bisa jawab. Kapan Nabi mendapatkan pensyariatan salat? Pada saat Mi'raj atau sebelum Mi'raj? Ini multiple choice loh. A. Sebelum Mi'raj. B. Pada saat Mi'raj. B. Bapak-bapak A atau B, Pak? B dalilnya apa? A dalilnya apa? Ya, itulah kalau ngadi sama Ustadz Wahabi ya begitu itu. Kalau ngadi sama Ustadz Bid'i kan beda dengan Wahabi. Kalau Wahabi Pak punya dalil, kalau Bid'i, orang Bid'i, ahli bid'ah itu tidak butuh dalil. Kan baik, apa salahnya sih? Itu logikanya bid'ah, ahli bid'ah. Kalau Wahabi mesti dalil dulu baru berpikir. Jadi fikir mengikuti dalil. Pak, Bapak pilih A atau B tadi? A atau B, Pak? Ada yang B. Mana yang A? Coba angkat tangan. Baik. Yang B mana? Coba yang A. Dalilnya apa? Bahwa Nabi menerima sholat, pensyaratan sholat sebelum Mi'raj. Mas, yang pilih A mana jawabanmu? Tanggung jawab atau jawabanmu mana? Hah? Surat Al-Muzammil. Jadi Nabi itu mendapatkan di awal kenabian itu sholat malam. Ya, surat 73 Al-Muzammil ayat 1 sampai 10. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa ratilil qur'ana tartila. Bahwa Nabi itu sudah mendapatkan kewajiban salat di awal kenabian, salat malam. Setelah Mi'raj Allah syariatkan salat wajib dan Allah mansuhkan, Allah hapus salat tahajud menjadi sunnah dengan diturunkannya surat 17 Al-Isra ayat 78 dan 79. Ayat 78 pemberlakuan sholat 5 waktu. Ayat 79 penghapusan hukum sholat tahajud yang awalnya wajib menjadi sunnah. Bisa difahami? Lihat surat 17 Al-Isra ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Jadi dirikanlah salat, ya, lihat artinya. Dan di sini menunjukkan bahwa alat untuk menentukan waktu salat adalah rotasi matahari. Alat untuk menentukan salat itu adalah matahari. Di Quran surat 4 An-Nisa ayat 103. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu kewajiban bagi orang mukmin yang sudah Allah tetapkan waktu-waktunya. Maka jadi pertanyaan, dengan apa kita mengukur waktu salat? Dengan matahari tadi. Surat 17 ayat yang ke-78. Faham antum? Faham tidak? Faham gak? Nanti selesai ditanya bisa jawab gak? Insya Allah jawaban antum meyakinkan, saya gak yakin banget. Ya, kemudian ayat 79-nya wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan salat tahajud itu tambahan, nafilah. Berarti asalnya azimah bukan? Asalnya pokok. Setelah pemberlakuan salat wajib, Allah menghapus salat tahajud yang tadinya wajib menjadi nafilah, menjadi sunnah. Jelas? Jadi Nabi sudah mendapatkan pensyariatan salat di awal kenabian. Itu salat malam. Faham anak-anak? Jawabnya ya cikgu gitu. Anggap saja Bapak Ibu Ipin Upin lah gitu.
Jelas ya Pak? Pertanyaan yang kedua. Ini saya mau tanya ibu-ibu. Sholat itu syariat Nabi Muhammad atau juga syariat Nabi-Nabi terdahulu? Bu, jawabnya satu orang kali, gak usah rombengan. Siapa yang mau jawab dengan dalil-dalilnya? Nah itu dia Ustadz, masalahnya dalil tuh Ustadz. Kalau cuma sekedar jawab bisa nekat, namanya bonek ibu nekat kan. Masalahnya dalilnya itu Ustadz rese amat. Ya setiap minta jawab pakai dalil. Ini Ustadz rese nggak namanya? Ya, Bu, jawab aja dan nggak usah pakai dalil. Sholat 5 waktunya kita ini adalah syariat Nabi terdahulu juga atau baru ada di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Di masa Nabi atau sudah berlaku di masa Nabi-Nabi terdahulu? Tuh kan kalau jawabannya nggak jelas kan? Baiklah, daripada ibu-ibu ngawur saja jawabannya, saya tanya bapak-bapak deh. Kalau ibu-ibu agak ngawur aja karena akalnya setengah tadi. Tadi yang akalnya satu. Sholat ini sudah disyariatkan si Nabi terdahulu atau sampai pada Nabi Muhammad saja? Pak jangan diam Pak. Itu tidak sopan sama guru. Coba jawab, nggak usah pakai dalil deh. Ngira-ngira sajalah. Ini syariat Nabi Muhammad atau syariat Nabi-Nabi terdahulu juga? Syariat Nabi terdahulu ya. Baik, saya jelaskan, bantu jawabannya benar, cuman dalilnya nggak tahu kan? Nah, saya bantu pakai dalil. Jadi rukun Islam kita itu merupakan pokok-pokok syariat Nabi terdahulu. Jadi siapa? Saya tanya. Saya pernah jelaskan di sini, semua para nabi dan rasul satu agama bukan? Bahkan seluruh manusia diciptakan satu agama itu kan? Surat 30 Ar-Rum ayat 30 bukan? Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Intinya ayat itu Allah katakan seluruh manusia apapun agamanya hari ini Allah ciptakan fitrah Islam itu dinul qayyim tadi. Diperjelas oleh Nabi SAW. Ya, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada seorang bayi pun dilahirkan pada fitrah. Perawi hadis ini yakni Abu Hurairah al-Islam, yaitu Islam. Kemudian Nabi katakan fa'abawahu, akan tetapi kedua orang tuanya lah yuhawwidani, menjadikan anak itu Yahudi, au yunasirani, menjadikan dia Nasrani, au yumajisani, atau menjadikan dia Majusi. Imam Muslim dalam sahihnya kitab Takdir menjelaskan Nabi bersabda, Allah berfirman, hadis melalui jalur sahabat yang mulia Abu Hurairah. Kata Nabi, Allah berfirman, inni khalaqtu ibadi hunafa'a kulluhum. Sesungguhnya aku ciptakan hamba-hambaku di atas fitrah, di atas tauhid. Saya tanya lagi, kita ini orang Nasrani Yahudi itu lahir dalam keadaan bertauhid atau tidak bertauhid? Emang antum pernah cek bayi-bayi lahir itu? Tanya dia, kamu bertauhid apa enggak? Lah tak, kalau gitu antum tahu dari mana? Hah? Tadi saya tanya, orang-orang kafir, anak Yahudi dan Nasrani, ketika lahir itu dalam keadaan bertauhid atau musyrik? Kata ibu bertauhid. Saya tanya, emang ibu-ibu cek waktu dia lahir di rumah sakit? Nah, kamu bertauhid atau syirik? Nah, terus ibu tahu dari mana bahwa anak-anak orang kafir pun lahir dalam keadaan bertauhid?
Bu, jangan bicara dengan saya kayak di pasar. Ya, satu orang saja jawab, yang pintar di antara ibu-ibu. Siapa di antara ibu yang merasa diri pintar, Bu? Coba jawab. Dalilnya mana? Ibu-ibu ngadi kayak orang gosip. Ya, kayak orang lagi gibah, majelis gibah. Surat 7 Al-A'raf ayat 172 dan 173. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim wa asyhadahum alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ayat ini menunjukkan bahwa seluruh anak Adam pernah menyatakan Allah adalah Rabbnya, berarti mentauhidkan Allah tabaraka wa taala, kata Allah tadi. Faham? Nah, oleh karena itu semua para nabi di atas satu agama tadi. Ya? Semua para nabi dan rasul di atas satu agama. Dan pokok-pokok syariat mereka sama. Lihat surat 42, surat Asy-Syura ayat yang ke-13. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimu dina wa la tatafarraqu fih ila akhiri ayat. Dan Allah telah mensyariatkan kepada kalian umat Muhammad din ini. Din kita apa? Islam. Kata Allah, ma wassa bihi Nuha. Agama yang Allah wahyukan kepada kalian ini, itulah agama yang Allah wasiatkan kepada Nuh. Walladzi auhayna ilaika, yang Allah wahyukan kepada engkau Muhammad. Wa ma wassayna bi Ibrahim wa Musa wa Isa. Dan itu pula yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa. Itu agama yang satu. Agama yang Allah wasiatkan pada seluruh para nabi. Surat 6 Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalika wasaqum bih la'allakum turhamun. Coba lihat ayat terjemahannya saja supaya menghemat waktu. Jadi menunjukkan semua para nabi di atas satu agama. Nanti Anda bertanya, di sini cuma 5 Ustadz, kok dari mana buktinya semua nabi di atas agama yang sama? Surat 42 ayat 13 junto. Tahu junto enggak? Penjelasnya di surat 4 An-Nisa 163 sampai dengan 165. Inna auhayna ilaika, sesungguhnya apa yang kami wahyukan kepadamu Islam ini. Kama auhayna ila Nuhi wan nabiyina min ba'di, sama seperti yang kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi sesudahnya. Sepengetahuan antum, siapa nabi pertama dan siapa rasul pertama? Siapa rasul pertama, Pak? Nuh. Dalilnya? Antum ngarang cerita. Nanti ditanya sama anak, membuat syubhat buat anak. Ya, beruntunglah saya punya nggak punya orang tua kayak ibu-ibu ini. Ngawur jawabnya. Ya, dan alhamdulillah Allah tidak takdirkan saya punya bapak kayak bapak bodoh-bodoh kayak gini. Dalilnya bisa antum lihat di Sahih Bukhari, kitab tafsir bab surat Al-Baqarah ayat 31 tentang syafaatul uzma, di mana Nabi menerangkan nanti kala manusia dibangkitkan di mahsyar kebingungan, maka manusia berkata satu dengan orang beriman, siapa yang bisa datang kepada Rabb kita memohon syafaat agar hisab dipercepat? Kata Nabi, maka manusia mendatangi Adam dan seraya berkata, wahai Adam, Anda ada Abul Bashar, bapaknya manusia. Jadi katakan Nabi pertama loh. Faham? Pergilah menemui Rabb kita.
dan mohon kepadanya agar hisab dipercepat. Apa kata Adam? Tidak ada hari di mana aku dapati keburukan Allah melebihi hari ini. Dan aku malu menemui Allah karena aku benar berdosa. Aku pernah berdosa melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Adam? Pergilah kalian menemui Nuh karena dia rasul pertama diutus kepada manusia. Faham? Maka manusia datang kepada Nuh dan berkata, "Ya Nuh, engkau rasul pertama yang Allah utus kepada manusia. Datanglah menemui Rabb kita dan mintalah kepadanya agar apa? Agar hisab dipercepat." Apa kata Nuh? Tidak bisa. Tidak ada keburukan Allah melebihi keburukannya hari ini. Dan saya malu menemui Allah karena pernah bikin kesalahan. Kesalahan apa? Dia minta istighfar kepada anak yang kafir. Ini hujjah syariah bahwa Rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Tidak ada satu dalil secara implisit mengatakan Nabi Adam Nabi yang pertama. Faham? Jadi tidak ada hujah secara konkret mengatakan Nabi Adam itu Nabi yang pertama atau Rasul yang pertama. Rasul pertama adalah Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Maka tadi Allah katakan, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyina min ba'di." Sungguh apa yang kami wahyukan kepada engkau Muhammad, Islam ini sama seperti yang kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi sesudahnya. Berarti mulai dari siapa? Dari Adam sampai Isa, bukan? Paham gak? Nabi paling banyak dari kalangan siapa, Bu? Nabi-nabi paling banyak dari bangsa apa? Dari kalangan dari Bani Israel. Karena moyang Nabi itu 4. Adam, Nuh, Ibrahim dan Israel. Surat 19 ayat 58. Ulaika an'amallahu 'alaihim minan nabiyina min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Dan Israel adalah Yakub alaihi salatu wassalam. Maka kata Allah tadi apa? Apa yang kami wahyukan kepada engkau Muhammad sama seperti kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi sesudahnya. Kama auhayna ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq. Dan itu pula yang kami wahyukan kepada Ibrahim. Dan lihat, Ibrahim agamanya apa? Ibrahim agamanya apa? Bapak-bapak jangan diam, bengong gitu loh. Terlihat tampang cerdas tapi ditanya diam. Ibrahim agamanya apa? Bapak-bapak, Ibrahim agamanya apa? Islam. Ya? Agama Ibrahim adalah Islam. Surah 2 Al-Baqarah 131 dan 132. Idza qala lahu rabbuhu aslim. Ingatlah ketika Allah berfirman, Islamlah kamu. Qal Ibrahim menjawab, aslamtu li rabbil alamin. Islam itu nama agamanya, penganutnya namanya Muslim. Faham? Surah 22 Al-Had ayat 78. Kemudian ayat 132, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim mewasiatkan Islam yang telah dia tunduk di dalamnya kepada anak-anak. Sekali berkata, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih untuk kalian din. Di sini Ibrahim mengatakan, innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah telah memilih untuk kalian din. Din yang mana? Din yang ada di sisi Allah. Surat 3 Ali Imran ayat 19.
Inna dina indallahil Islam. Faham? Agama yang Allah pilih agama di sisinya. Faham? Dan agama itu Islam. Berarti Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub Islam atau bukan? Nah, baru ngerti dia sekarang. Ya, jelas? Maka apa yang Allah wahyukan kepada Nabi sama seperti kepada Nuh, Ibrahim, Musa, Ibrahim, Ismail, Ishak dan Yakub. Tadi dalilnya surat 2 Al-Baqarah 131, 132, kemudian surat 3 Ali Imran ayat 19 tadi. Faham anak-anak? Dan para nabi semua dari agama yang satu. Ya? Siapa keturunan Yakub? Kembali ke surat 4 ayat 163 tadi. Siapa keturunan Yakub? Isa, Ayub, Yunus, Harun, Sulaiman dan Daud. Ini nabi-nabi Bani Israel bukan? Ya? Mereka ini disebut dengan Bani Israel. Faham? Semua di atas satu agama. Ayat 164 Allah bilang, itulah rasul-rasul sebelum engkau Muhammad. Ada yang kami ceritakan, ada pula yang tidak kami ceritakan. Berarti jumlah rasul lebih banyak daripada Allah ceritakan di Quran bukan? Kalau ibu-ibu nanya, Ustaz, kenapa Allah tidak ceritakan semua nabi-nabi? Imam Abu Daud meriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ketika Mu'adz bertanya kepada Nabi, Kamil anbiya ya Rasulullah, berapa jumlah para nabi ya Rasulullah? Nabi bilang 124.000. Kemudian Mu'adz bertanya kepada Nabi, kami rusul min dzalik, berapa orang rasul dari nabi-nabi itu? Ya, Nabi menjawab 313. Yang disebutkan cuma 25 saja. Pertanyaannya, kenapa Allah tidak ceritakan semuanya Ustaz? Jawaban sederhana gampang, yang ini aja nggak hafal, gimana kalau semuanya diceritakan? Itu jawaban selengeannya. Coba ibu-ibu urut dari Adam sampai dengan Muhammad, pasti nggak hafal. Lah bayangkan kalau Allah ceritakan seluruhnya, pasti nggak hafal kan? Kalau Allah ceritakan semua nabi dan rasul, minimal tambah 5 juz lagi nggak? Yang 30 saja antum nggak hafal, gimana kalau tambah 5 lagi? Kan merepotkan sekali. Jelas? Maka Allah cukup menjelaskan yang kita butuhkan saja. Dan Allah tahu itu mencukupi pertanyaan-pertanyaan kepenasaran kita. Intinya semua nabi dan rasul di atas agama yang satu. Dalil terakhir bahwa semua nabi di atas rasul dan agama satu, surat 23, surat Al-Mu'minun ayat 51 dan 52. Ya ayyuhar rusul, kulu min thayyibati wa'malus shalihat. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan berbuat baiklah kalian. Ayat 52 Allah katakan, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Sesungguhnya kalian para nabi dan semua satu agama tauhid, dan aku adalah Rabb kalian, maka bertakwalah kepada. Ini hujjah syariah bahwa semua para nabi di atas satu agama. Penjelasan yang kedua, pokok-pokok syariat mereka juga sama. Yang berbeda adalah perkara muamalat dan kaifiatnya ibadah. Tetapi pada hakikatnya rukun Islam kita itu adalah pokok-pokok syariat seluruh para nabi. Pertama syahadat, tauhid. Tidak ada para nabi diutus kecuali menyeru manusia kepada tauhid. Surat 16 ayat 2. Rukun Islam pertama syahadat, tauhid. Semua para nabi dan para rasul mendakwakan tauhid kepada manusia. Surat 16 ayat yang kedua. Yunazul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Allah telah mengutus malaikatnya kepada salah seorang yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Lalu dia mewahyukan kepada hamba itu. Apa disuruhkan? An anziru, berilah peringatan kepada seluruh manusia
annahu la ilaha illa ana. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali aku. Fattaqun, maka hendaklah bertakwa kepadaku saja. Pertanyaannya adalah, ada di sini menyisakan pertanyaan. Siapa yang Allah maksud? Man yasha'u min ibadih. Siapa yang Allah kehendaki dari hambanya? Rasul maksudnya. Karena penjelasan ayat ini ada di surat 21. Surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidak satu pun rasul yang saya utus sebelum engkau Muhammad, melainkan aku wahyukan kepadanya. Apa itu? Annahu la ilaha illa ana. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku. Fa'budun, maka hanya kepadaku sajalah kalian beribadah. Berarti para nabi di atas satu tauhid, bukan? Lihat penjelasan dari dua ayat tadi. Surah 16 ayat 36. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Penjelasan dari dua ayat tadi, bahwa para rasul diutus untuk menyuruh manusia kepada tauhid. Surah 16 ayat 36. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Sungguh kepada tiap umat kami utus seorang rasul. Apa yang dia dakwakan? An i'budallaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah saja dan jauhilah sesembahan selain Allah. Maksudnya la ilaha illallah. Faham anak-anak? Rincian dari surat 16 ayat 36. Lihat surat 7 misalnya, ayat 59. Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumi qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Nuh pertama kali mendakwa kaumnya menyeru dengan kalimat la ilaha illallah. Itu ayat 59. Ayat 65. Wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Kepada kaum Ad Allah utus Nabi Hud juga mendakwakan tauhid. Faham? Ayat 73. Ya, wa ila Samud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Kepada kaum Samud Allah mengutus kepada mereka Nabi Saleh. Dan apa kata Nabi Saleh? Wahai kaumku, tidak ada ilah yang berhak kalian ibadahi kecuali Allah, maka ibadahilah dia. Jelas? Ayat 85 surat yang sama. Wa ila madyana akhahum syuaiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Jelas? Nabi Isa. Saya punya teman orang Ambon. Dia agamanya sebelah air. Orang bilang sebelah air itu maksudnya orang non muslim, orang kafir. Dia bilang kepada saya, Ustaz, percaya Yesus enggak? Ya enggak lah. Lah Yesus kan nabi. Di agama kami tidak ada nabi namanya Yesus. Dia bilang Isa yes. Kalau you bilang Isa Al-Masih ibnu Maryam, oke. Isa ibnu Maryam atau Al-Masih, tapi Yesus no way. Karena nama nabi tidak boleh direka-reka. Harus informasi gaibiah. Jadi I am sorry, tidak ada nabi namanya Yesus, oke? Retur. Ya udah Ustaz, ikut Ustaz aja deh, Isa. Iya, Isa ibnu Maryam. Nah, dia bilang apa? Jadi Ustaz kalau sholat minta petunjuk jalan lurus, bukan? Iya. Tapi Ustaz tahu nggak? Ustaz tidak jalan lurus sampai ikut Isa. Justru saya jalur lu bengkok, tahu? Saya tanya, dari mana you tahu Isa di atas jalan lurus? Di Al-Quran. Saya jawab surat 3 ayat 51 kan? Dia kaget. Kok Ustaz hafal? Iyalah, emang lu punya kitab you nggak hafal?
Di sini Isa bilang Allahu Rabbi wa Rabbukum fa'budu hadza siratul mustaqim. Allah adalah Rabbku dan makalah ibadah lainnya. Lah kamu kan ibadah Isa. Jadi you sesat, gue yang lurus, oke? Kata kawan yang satu, you cari penyakit loh. Itu jawabannya nggak enak kan? Ini orang sasak santun tapi sakit kalau jawab. Tulang-tulang rontok. Jadi saya benar-benar mengikuti Isa, you enggak. Isa bilang Allahu Rabbi wa Rabbukum fa'budu hadza siratul mustaqim. Rabbku dan Allah namanya, maka sembahlah dia. Lah kamu sembah Isa. On saya bilang. Udah gitu bilang saya belum jalan lurus lagi. Saya bilang ke sana belajar lagi baru datang debat, oke? Jelas Pak? Jadi Isa mengajarkan tauhid dan tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Lihat surat 5 Al-Maidah ayat 116 sampai 118. Pengingkaran Isa tentang ketuhanan dirinya. Idz qala Allah ya Isa, qulta lin-nasi takhiduni wa ummiya ilahin min dunillah. Allah bertanya kepada Isa ibnu Maryam, wahai Isa ibnu Maryam, emang benar kamu pernah mengatakan kepada manusia, wahai manusia jadikan aku dan ibuku sebagai Tuhan selain Allah? Subhanaka, kata Isa, maha suci engkau ya Allah. Aku tidak mengatakan sesuatu yang bukan hakku. Aku tidak berhak diibadahi ya Allah. Yang diibadahi engkau ya Allah. Aku tidak pernah mengatakan kecuali apa yang kau wahyukan kepadaku. Apa itu? Allahu Rabbi wa Rabbukum fa'budu. Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian, maka ibadahilah Allah. Jelas? Isa mendakwakan tauhid dan tidak mendakwakan dirinya Tuhan. Itu hoax. Faham? Berita ketuhanan Isa itu hoax. Faham antum? Kata teman saya, Ustaz, kenapa nyinggung agama saya? Saya kan nyinggung agama. Saya ngejelasin agama gue ke lo. Ngerti nggak lo? Kan yang bikin masalah lo kan? Datang-datang nawarin agama ke saya. Sesat pula mikirnya. Itu namanya sesama domba tidak boleh saling menanduk, tapi saling mengerahkan boleh. Kan di situ bilang saya domba sesat kan? Saya juga meyakini you sesat kan? Sesama domba tidak boleh saling menanduk, tapi saling membimbing boleh dong. Apalagi domba berakal kayak saya. Kata kawan saya, you tuh santun kalau jawab tapi sakit, tahu nggak? Namanya sasak, santun tapi sakit katanya. Dalam hati saya, lagi kan agama orang legapai, lu datang ngurusin agama orang ya. Saya bilang, yuk kalau mau tinju sama saya latihan dulu lama. Sebab lu tinju saya pakai 2 tangan, saya pakai jab kiri, lu pingsan loh. Jadi jangan coba-coba urusan agama saya, yuk debat sama saya. Faham? Jadi itulah tauhid didakwakan seluruh para nabi. Berarti rukun pertama kita sama atau beda? Rukun tauhid kita sama atau beda? Ada syahadat rasulnya kembali kepada rasul masing-masing. Itu kesamaan rukun pertama. Rukun kedua. Rukun kedua apa? Bu, ini bapak-bapak saya tanya malu jawab. Takut ditanya dalil dasarnya. Bapak-bapak bilang, Ustaz, wallahi kami bisa jawab, cuman antum teror kami dengan dalil. Antum ini Ustaz teroris loh ya. Karena menteror mental jamaahmu dengan pertanyaan mana dalilnya. Rukun Islam kedua apa, Bu? Rukun Islam ketiga apa? Kita lihat para nabi-nabi terdahulu salat dan zakat. Kita mulai dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Surat 14 ayat 40 kan? Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ibrahim salat tidak? Surat 14 ayat 37 juga sama. Pertama kali Nabi Ibrahim membangun Ka'bah agar manusia datang salat di dalam. Baitin Nabi Ibrahim salat tidak? Baik.
Siapa putra pertama Ibrahim? Bu, jawab. Soalnya bapak-bapak takut dalil, jadi nggak jawab dia. Kata bapak-bapak, Ustadz itu direkam Ustadz. Jangan ceritakan kebodohan kami kepada orang. Baik. Putra pertama Nabi Ibrahim Ismail bukan? Allah mensyariatkan kepadanya salat dan zakat. Surat 19, surat Maryam ayat 54 dan 55. Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah wa kana 'inda rabbih mardiyya. Baca terjemahannya sendiri, saya mau menghemat energi ngomongnya. Jelas? Jadi Nabi Ibrahim, putra pertama Ismail, menjalankan syariat apa? Salat dan zakat. Putra kedua namanya siapa? Ishak. Putra Ishak namanya siapa? Yakub. Keduanya Allah perintahkan salat dan zakat juga. Surat 21 ayat 71 dan 72. Ayat 72 dan 73. 71 dia. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaquba nafila. Wa kullan ja'alna minas salihin. Dan kami karuniakan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub sebagai karunia untuknya. Dan kami jadikan masing-masing termasuk orang-orang yang saleh. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. Kami jadikan keduanya pemimpin atas perintah kami untuk memberi petunjuk kepada Nabi dan Rasul. Wa auhayna ilaihim filal khairat. Dan kami wahyukan kepada keduanya, berbuat kebaikanlah kalian berdua, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Jelas? Ishak dan Yakub Allah perintahkan salat dan zakat. Faham anak-anak? Berarti sama gak rukun Islam kita? Siapa Nabi? Saya ulangi. Keturunan Yakub namanya siapa? Yakub kan Israel. Keturunannya namanya siapa? Bani Israel. Juga Allah perintahkan salat. Surah 2 Al-Baqarah ayat yang keberapa? Ayat yang ke-40 dan seterusnya. Atau surah 2 Al-Baqarah ayat 83. Surat 5 ayat 12. Subhanallah. Saya tidak yakin antum hafal, padahal sudah capek nerangin. Coba lihat surat 2 Al-Baqarah ayat 83. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu linnasi husna wa aqimus salah wa atuz zakah thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Jadi kalau Anda ingin tahu isi Ten Commandment yang didakwakan orang Nasrani dan Yahudi, 10 perintah Tuhan kepada Musa dan Isa, isinya ada di surat 2 Al-Baqarah ayat 83 sampai dengan surat 6 ayat 151 sampai 153. Salah satu isinya adalah Allah mewajibkan mereka sholat dan berzakat. Siapa Nabi terkenal dari kalangan Bani Israel? Musa dan Isa bukan? Nabi yang paling terdengar masyhur Nabi siapa? Musa dan Isa alaihi wassalatu wassalam. Wahyu pertama diterima Musa di mana? Di lembah Tua. Isinya apa? Tauhid dan salat. Surat 20, surat Taha ayat 14. Allah berfirman kepada Musa ketika sedang kebingungan, apa kata Allah? Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Aku adalah Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali aku, maka ibadahilah aku. Dan dirikan salat wahai Musa agar engkau mengingatku. Jelas?
Nabi Musa juga mendapatkan pensyariatan salat. Nabi Isa juga diperintahkan salat. Saya tanya, mamanya Nabi Isa namanya siapa? Wanita terbaik dari Bani Israel, bukan? Allah perintahkan dia salat juga. Lihat surat 3 Ali Imran ayat 42 dan 43. Wa idza qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Ya Maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'raki'in. Allah berkata apa? Sujudlah kamu, rukuklah kamu, dan bersama orang-orang ruku. Berarti pensyariatan solat, ruku dan sujud berjamaah sudah berlaku sejak dulu. Bahkan wanita ini Allah perintahkan dia salat dengan ruku dan sujud maksud. Putra dia bernama siapa? Isa. Isa juga mendapatkan syariat salat dan zakat. Surat 19, surat Maryam ayat 30 dan 31. Ini diungkapkan Isa ketika dalam buayan. Lihat ayat 29. Pak asyarat ilaih. Ketika ibunya keluar menggendong Isa jadi cibiran. Hei Maryam, kamu itu wanita pelacur, padahal bapamu orang baik-baik, ibumu orang bukan pezina. Kenapa kamu bunting tanpa suami? Pak isyarat ilaih, Pak asyarat. Maka Isa, ibunya memberi isyarat kepada Isa. Tanyakan bayi ini siapa bapaknya. Apa kata orang Israel? Gila lo, masa bayi ngomong? Tiba-tiba benar bayi itu ngomong. Qala inni Abdullah. Kata Isa, saya adalah hamba Allah. Jadi Isa sejak lahirnya tidak mengatakan dirinya anak Tuhan, bukan? Apalagi Tuhan, bukan? Inni Abdullah, saya hamba Allah. Saya ditakdir, dilahirkan untuk menyembah Allah, bukan disembah. Inni Abdullah, saya penyembah Allah, bukan disembah. Oke? Ya, wa ataniyal kitab. Dan aku telah diberi kitab olehnya. Wa ja'alani nabiyya, dan dia Allah telah menjadikan aku sebagai nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan aku diberkahi Tuhanku di mana aku berada. Wa awsani fis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah mewasiatkan kepadaku untuk salat dan zakat sepanjang hidup. Berarti rukun 1, 2, 3 kita sama atau beda? Sama kan? Menunjukkan pokok syariat kita sama atau beda? Sama. Isa salat zakat. Saya punya teman tadi, teman yang tadi suruh saya jalan lurus tadi. Ya? Dia datang kepada saya, dia bilang begini, Ustadz, kita berteman sudah lama. Tapi kamu tidak pernah mengucapkan selamat Natal. Sekarang boleh ucapkan selamat Natal. Kenapa? Temannya bilang jangan gara-gara sama dia loh. Kamu bersemangat, dia tenang saja, tapi tulang dua kita rontok loh. Kenapa tiba-tiba datang minta saya ucapkan selamat? Saya sudah jelaskan alasannya. Natal itu hari lahirnya Isa bukan sebagai Tuhan, bukan sebagai manusia, tapi Tuhan kan? Dan tahniah itu kan pembenaran. Kalau saya katakan selamat Natal berarti selamat lahir tuh anak Tuhan atau Tuhan kan, itu syirik bagi saya. Jadi kalau you paksa nggak toleran, nggak mengerti agama saya dong. Tapi kata profesor ahli tafsir di TV boleh ucapkan selamat Natal. Saya bilang Profesor kan, saya bilang you ditipu tahu. Kata dia apa? Boleh ucapkan karena Tuhan mengucapkan selamat Natal kepada Isa. Lu dibodohin bego. Itu maksud dia surat 19 ayat 33 kan? Itu bukan ucapan Tuhan kepada Isa. Itu doanya Isa untuk dirinya. Assalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Apa kata Isa? Semoga Allah menganugerahkan keselamatan kepada aku di hari aku dilahirkan,
hari aku dibangkitkan, dan hari aku diwafatkan dan aku dibangkitkan. Itu ucapan Isa, bukan Tuhan ucapan selamat Natal, bodoh. Lalu saya tanya, baik kalau kamu jadikan ayat 33, kan di sini Isa sholat, kenapa you nyanyi-nyanyi? Kata yang teman satu lagi, lu pertanyaan jebakan kan? Lu cari masalah lu sama dia. Tolong jelaskan kepada saya, di sini Isa sholat, kenapa you nyanyi-nyanyi? Apa kata dia? Emang ibadah Isa itu sholatnya nyanyi-nyanyi? Saya tanya, tolong jawab, apa jenis suara Isa? Sopran, tenor atau bass? Berapa oktav kalau dia nyanyi? 7 atau 8? Dan kuncinya G atau F? Tanya ke gereja. Kalau mereka jawab, saya ucapkan selamat Natal. Kalau enggak, jangan harap. Pergi lagi ditanya ke sana, pulang-pulang mukanya kusut. Saya bilang, bro, muka lu udah jelek tambah jelek kalau kusut lu. Gimana, nggak ada jawaban kan? Iya Ustaz, nggak ada jawaban. Kenapa? Kata mereka itu iman Kristiani, diimani saja, nggak usah dipertanyakan. Bodoh, saya bilang. Gimana, nggak ada jawaban kan? Dia nanya sama saya, kenapa nanya gitu Ustaz? Karena menyandarkan sesuatu kepada Nabi mesti ada transmisinya sanad. Saya sampai, jangankan ibadah, sampai duduk di WC pun saya tahu caranya, karena Muhammad mencontohkan kepada kami bagaimana cara meletakkan pantat di atas kloset pun diatur kepada kami. Saya bawakan hadisnya banyak sekali. Apa kata dia? Puji Tuhan, haleluya. Bagus sekali Islam. Saya keplak kepalanya, goblok. Yang ngomong Tuhan saya, kenapa Tuhan itu yang puji? Kata mereka, kami selalu berteman sama ibu, gak ada basa-basi. Jadi kami tahu gimana cara bersikap pada orang Islam, karena sesuai aturan Islam. Yang ngomong Tuhan saya, kenapa you puji Tuhan you? Tuhan you di sini penumpang gelap, gak punya saham dalam pembicaraan kita. Kenapa tiba-tiba you puji dia? Dia bilang, terus saya bilang apa? Alhamdulillah. Dia bilang, alhamdulillah, good. Jadi Isa juga sholat, Isa juga berzakat, dan mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Ini menunjukkan agama semua para nabi adalah sama. Rukun ketiga, keempat apa bu? Rukun keempat apa? Rukun keempat apa? Puasa. Coba lihat surah 2 Al-Baqarah ayat 183. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana telah Allah wajibkan kepada umat terdahulu. Tentu para nabi dan umat mereka, bukan? Umat yang menerima tauhid tadi, bukan? Bukan orang kafir. Dan sisa-sisa puasa umat terdahulu ada pada kita. Puasa Asyura, bukan? Berarti puasa kita dengan Musa sama nggak kaifiatnya? Sama kaifiatnya. Atau puasa Daud, sama nggak kaifiatnya? Sama, startingnya, finishnya, kaifiatnya sama. Imam At-Tabrani meriwayatkan kepada kita, apa kata Nabi? Tidak ada satu nabi pun kecuali perintahkan 4 perkara. Pertama apa? Meletakkan tangan kanan ya tangan kiri dan meletakkannya di dada ketika salat. Berarti salat kita sama enggak? Faham? 3 dan apa? Mempercepat sahur, memperlambat sahur dan mempercepat buka puasa. Berarti starting sama finish puasa sama enggak? Sama. Berarti rukun Islam kita 1, 2, 3, 4 sama enggak? Begitu juga 5. Rumah yang mula-mula dibangun sebagai tempat ibadah Ka'bah, bukan? Surat 22 ayat 26. Wa idza bawwa'na li Ibrahim dan seterusnya. Berarti nabi-nabi sudah Nabi Ibrahim berhaji tidak? Berhaji. Faham? Imam Muslim meriwayatkan kepada kita, salah satu perkara yang diwasiatkan oleh Nabi Yahya kepada umatnya apa? Menjaga sholat 5 waktu. Makanya Isa menyuruh Nabi bolak-balik. Kenapa? Karena mereka disyariatkan sholat tapi tidak mampu, bukan? Kata Allah tadi,
Di surah 2 ayat 83. Mereka meniniakan perjanjian dengan Allah termasuk salat, bukan? Dan sebab Allah menghinakan Bani Israil karena meninggalkan salat. Surat 19 ayat 59. Surat Al-Maryam tadi. Maka Musa berkata, bola balik Muhammad. Minta dikurangi salatnya 50 nggak mampu. Karena saya punya umat tidak mampu melakukan. Padahal cuma 5 waktu saja. Ketika Allah telah mengurangi 5 waktu, kata Musa balik lagi 5 pun tidak mampu. Kata Nabi, aku malu, masa sudah 5 belum juga bisa? Dan Allah katakan 5 waktunya kita sama dengan 50 waktu ganjaran pahalanya. Satu kebaikan yang tidak Allah berikan kepada umat-umat terdahulu. Dengan demikian, rukun Islam kita sama atau beda? Baik, ini materi pertama. Kemudian nanti saya jelaskan faktor apa saja menyebabkan kita sudah sholat tapi tertolak sholat. Deal or no deal. Saya juga capek nerangin, seperti antum nggak mau ditanya, saya juga nggak mau bicara. Jelas? Jadi itulah kedudukan sholat yang mesti kita jaga karena alasan-alasan ini. Faham? Karena dia pertama lah bayangkan kalau dia baik amal lain baik, kalau dia rusak seluruhnya. Lah bayangkan kalau salam nggak diterima, terus amal apa yang bisa menopangmu? Sehingga mari kita konsentrasi mulai hari ini perbagus sholat kita. Karena diterimanya sholat itu tidak hanya sholat saja, ada amalan di luar sholat yang menyebabkan kita tertolak. Seperti contoh apa? Menatangi dukun diterima sholatnya 40 hari, bukan? Walaupun antum nungging sampai jungkir, kalau datangi dukun gimana? Tertolak sholatmu, kan? Jelas? Sehingga kita sebelum sholat memperhatikan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan sholat kita tidak diterima. Bapak-bapak mau nabung. Bapak-bapak nabung saja atau tahu apa efeknya kalau nabung di sini tapi dananya tidak ada? Antum mesti tahu apa menyebabkan dana antum hangus, kan? Begitu kan ibadah. Jangan kita beribadah sampai kita harus tahu apa yang menyebabkan ibadah terhalal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan setiap pagi antum berkata, ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, karuniakan kepadaku ilmu bermanfaat, rezeki yang baik. Kayaknya nomor 2 antum serius, ya. Kelihatan sih materi ini. Yang ketiga, wa amalan mutaqabbala, ya, dan amalan yang engkau kabulkan, ya Allah. Apalagi di usia 40 loh. Coba lihat yang di atas 40 mana? Coba angkat tangan. Ini namanya usia ubur-ubur. Kalau uban sudah tertabur, kalau mata sudah kabur, gigi sudah gugur, kulit sudah kendur, usia makin mundur, alamat badan hendak ke kubur. Itu namanya usia ubur-ubur. Di usia 40 antum berdoa kepada Allah apa? Coba lihat doanya di surat 46 Al-Aqab ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Perhatikan kalimat, tunjuk, ajarkan kepadaku amalan yang engkau ridai, ya Allah. Dan amalan yang kita harapkan mendapatkan ridhaan Allah, salat, bukan? Akhirnya Allah ridai, Allah nggak nolak, bukan? Bagaimana agar sholat kita termasuk Allah diridhai? Maka ketahuilah sebab-sebab tertolaknya sholat sebelum kita sholat. Karena saya udah kelelahan, kita sampai di sini aja dulu. Ya, nanti insya Allah saya jelaskan kurang lebih 15 sebab dosa sholat kita tidak diterima. Ya. Ada 15 sebab kenapa sholat kita ditolak Allah tabaraka wa ta'ala. Pengen tahu atau tahu banget? Ibu punya semangat kebangetan, tapi daya ingatnya lemah banget gitu.
Baik, ada pertanyaan? Jadi nanti kalau udah Sabtu kelima lagi undangannya, lanjut tapi part 2 ya. Mana panitianya? Tulis part 2. Ini kan part 1 ya, part 2. Baik, ini ada surat cinta dari ibu-ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mau bertanya Ustaz. Ini tanya jawab gak usah maaf-maafan. Pensyariatan pada semua nabi adalah mentauhidkan Allah. Tetapi mengapa pada zaman sekarang banyak agama selain Islam? Ada ini, itu, dan ama. Apa agama selain Islam itu juga ada nabi yang membawanya? Tidak. Di dunia ini hanya 2 agama. Agama Allah dan bukan agama Allah. Ya? Di dunia ini ada berapa agama? 2 agama. Agama Allah dan bukan agama Allah. Surat 3 Ali Imran ayat 83. Lihat pertanyaan Allah, afa ghaira dinillahi yabghun? Mengapa mereka mencari agama selain agama Allah? Apa yang terbesit ketika Allah bertanya, mengapa mereka mencari agama selain Allah? Berarti agama ada 2 bukan? Agama Allah dan bukan agama Allah. Faham? Dan agama Allah adalah Islam. Surat 2 surat 3 ayat 19. Dan selain Islam bukan agama Allah. Surat 3 ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jelas? Barang siapa menjadikan agama selain Islam sebagai agamanya, la yuqbal, Allah tidak tolak. Allah tolak agama itu. Berarti agamanya ilegal, amalnya inkonstitusional. Kalau pakai bahasa orang Senayan loh. Jelas? Maka agama itu bukan agama Allah. Sementara agama Allah di bawah para nabi bukan. Pertanyaan, agama lain punya nabi, tentu bukan dari Allah. Itu nabi ilegal, nabi tanpa SK. Faham? Nabi tanpa penunjukan dari Allah. Itu derajatnya sama dengan Musailamah Al-Kadzab, nabi palsu namanya. Faham anak-anak? Saya ulangi, agama di dunia ada berapa? 2 agama Allah dan bukan agama Allah. Agama Allah Islam, bukan agama Allah. Maka Allah hanya mengutus nabinya dengan membawa agamanya. Maka bukan agama Allah punya nabi, mungkin saja. Tapi nabinya nabi palsu itu. Sama dengan Musailamah Al-Kadzab di masa Rasulullah SAW. Artinya nabi tanpa nomor SK-nya dari langit. Faham? Jadi tanya apa dia punya nabi? Mungkin saja, tapi jelas bukan dari Allah. Karena Allah hanya mengutus para nabi dan rasul membawa satu agama, Islam tadi. Faham? Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada penjelasan tadi kekurangan. Sholat wajib ditutupi dengan sholat sunnah. Bagaimana dengan puasa wajib Ramadan yang kita punya hutang di zaman jahiliyah? Masih muda pada waktu haid kita belum membayarnya. Bagaimana cara membayar puasa wajib yang tidak tahu pasti jumlahnya? Ini kalau hitung duit cepat. Hitung amal lemot. Logikanya sederhana. Ibu itu haidnya kapan? Usia kapan ibu haid? Punya catatan gak? Punya catatan gak? Usia berapa ibu haid? Ingat-ingat. Kalau nggak ingat masalah Anda, bukan masalah saya. Masalah saya mesti ingat tanggal haidmu. Berapa siklus haidmu? 1 minggu atau 2 minggu? Rumusnya, usia sekarang dikurang usia haid. Usia haid taruhlah misalnya 15 tahun. Usia sekarang 45. 45 dikurangi 15. Berarti berapa tahun kena syariat? 30. Antum mulai sadar menjalankan kewajiban usia berapa?
Ya, kira-kira 10 tahun belakangan. Berarti 20 tahun itu ulil, usia liar-liar bukan? Sekarang kenal sunnah namanya uji, usia jinak-jinak bukan? 3 dikurangi saja. Taruhlah 15 tahun antum dulu ulil, usia liar-liar. Puasanya nggak beres, tinggal 7 kali 15 diqadha saja. Karena apa? Beda dengan salat. Kalau tertinggal cukup taubat, kan tidak ada kewajiban mengqadha salat bukan? Tetapi puasanya fa'iddatu min ayamin ukhar. Boleh diganti dari yang lain, kewajiban terbayar, mesti dibayar. Maka tinggal saja bayar kredit. Ini ibu tukang utang, ngemplang utang namanya. Ya? 7 kali 15 berapa bu? 7 kali 15 berapa bu? Sehitung aja, dibayar saja. Lebih tidak apa-apa daripada kurang bukan? Paham? Itu cara menghitung puasa yang tertinggal zaman dulu. Karena kewajiban mesti dibayar. Ya, kecuali tidak diperintahkan untuk dibayar. Seperti salat tidak diwajibkan dibayar. Karena tidak ada dalil memerintahkan mengqadha salat wajib. Jelas bu? Saya ulangi teorinya apa? Usia baliknya kapan? Mulai haid pertama kapan? Atau usia baliknya kapan? Usia mukallafnya kapan? Ya. Jadi dikurangi usia sekarang. Ya, misalnya usia baliknya itu 15. Belum haid tapi sudah tanda-tanda mau balik. Ya. Sekarang usia 40. 40 dikurangi 15, beda 5 tahun kena beban syariat bukan? Masalah puasa. Anda berarti sudah 25 tahun Anda kena syariat, berarti kewajiban puasa bukan? Antum haid biasa berapa lama? 1 minggu Ustaz. Ya udah. Antum mulai serius puasa berapa tahun ke belakang ini? Paham? Tadi kewajiban 25 dikurangi 10. 10 masa serius, 15 masa main-main. Ya? Berarti 15 kali 7 masa haid tadi supaya qadha. Paham gak teorinya? Bu, saya udah capek nerangin loh. Ini bapak-bapak gak perlu tahu, bapak-bapak tahu juga, siapa tahu bini nanya bukan? Sebab antum ini kan salafi, salah pilih bini bukan? Salafi salah pilih laki. Kalau saya salafi. Ya siapa tahu bini tanya, Mas, aku dulu belum bayar puasa lo, kira-kira gimana bayar? Pakai teori tadi. Jelas? Itu cara kita menyelesaikan hutang-hutang kita kepada Allah. Dan hutang kepada Allah layak dibayar. Sebagaimana wanita datang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ibuku punya hutang nazar yang dia mati sebelum membayarnya. Bolehkah aku menggantinya? Apa Nabi bertanya pada wanita itu? Apa pendapatmu kalau ibu punya hutang? Bukankah kamu mesti membayarnya? Betul ya Rasulullah. Kata Nabi, hutangmu kepada Tuhan lebih pantas kamu bayar lebih dulu kepada manusia. Ini ibu-ibu kalau mati banyak ngemplang utang puasa nih. Namanya kredit macet ini ibu-ibu. Jelas bu? Nah, gak boleh WA saya nanya lagi, awas saya marahin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika sholat tidak khusyuk, apakah faktor banyaknya dosa? Iyalah, namanya khusyuk itu di hati bukan? Kalau hati hitam bagaimana bisa khusyuk? Saya tanya sama antum. Kata Nabi dalam hadis Tirmidzi kitab az-zuhud. Kata Nabi, jika kita berbuat dosa, Allah letakkan satu titik hitam pada hati itu. Kalau kita bertaubat, titik hitam itu dihapus oleh Allah. Jika kita menambah, maka hitam menjadi lama-lama, hati itu mati karena hitam itu makin pekat. Kalau hatinya mati, khusyuk nggak dalam salat? Maka kalau tanya, tidak khusyuk karena akibat dosa, iya. Maka perbaikilah hatimu. Kata nyanyian dari Geger Kalong, jagalah hati, jangan kau kotori. Itu namanya senandung dari Geger Kalong.
Cari saja di Google. Maka mari kita perbaiki hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat kepada bentuk dan harta kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Akan tetapi Allah melihat hati dan amal kalian. Berarti hati dan amal korelasi bukan? Anggota badan khusyuk dan tidak tergantung hati bukan? Dan hati yang banyak dosanya tentu tidak akan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu metode pertama dan utama, ya, sebagaimana kata Nabi, siapa beristighfar kepada Allah, Allah hilangkan kegalauan dari hatinya. Allah permudahkan permasalahannya, Allah datangkan rezeki yang tidak sangka-sangka. Maka berbanyak istighfar, banyak bertaubat kepada Allah agar hitamnya hati itu menjadi putih, sehingga membuat hati kita khusyuk di dalam salat. Wallahu a'lam. Bismillah, Ustaz tolong jelaskan mengenai dalil selama 60 tahun salat yang tidak diterima. Saya khawatir akan itu. Nanti kita bahas tadi sebab-sebab 60 tahun salat tapi nggak diterima. Maksudnya apa? Satu, dia salat tapi menjadi pada sabar melakukan hal yang menghalangi salatnya diterima. Jelas? Dia salat tapi bersamaan dengan salatnya dia melakukan hal-hal yang menyebabkan salatnya tidak diterima. Jelas? Nanti kita bahas satu-satu. Sabar, jangan maksa guru. Tak baik kata orang Melayu, ya. Murid itu sabar apa dihidangkan, guru makan. Guru itu chef. Apa dihidangkan makan, gak usah paksa chef, nanti keracunan loh. Ada lagi nggak pertanyaan? Baik, kalau tidak ada berarti tanda antum sudah cerdas, insya Allah. Insya Allah, ya. Saya aku yakin antum cerdas, cuman otak jarang diasah saja. Ya, makanya kalau ngajar saya asah pelan-pelan. Resikonya sering ditanya, ya. Jadi kalau antum kesini catatan lama dibaca, ya. Saya itu punya koleksi batik 107 batik. Harga paling murah 2.750.000. Mau nggak saya kasih antum batik? Tapi bayar jawab pertanyaan dulu. Kalau antum deal, bulan depan saya buat 3 piece. Satu pertanyaan dijawab 1 batik. Bagi yang bisa jawab benar. Deal or no deal? Ini bapak-bapak takut, Bu. Ya. Jadi di mana-mana saya bawa batik kasih hadiah. Daripada saya kasih antum tidak jawab, ngapain juga? Jadi batik saya mahal-mahal, Bu. Ya, saya koleksi batik. Ada 170 potong awalnya. Karena tinggal 60 potong. Karena sudah hadiahkan orang, tapi kuis dulu. Habis ngajar saya tanya jawab dapat 1 potong batik. Lumayan untuk pesta, bukan? Tapi antum guys sendiri jangan minta sewa sama saya. Kalau setuju bulan depan saya bawa batiknya dan saya bikin kuis habis kajian. Deal or no deal? Yang semangat istri mau cari batik buat suaminya. Baik, insya Allah pertemuan akan datang saya bawa batiknya. Siapa tahu ibu-ibu jawabkan hadiah buat suami, makin disayang sama suaminya. Kamu ini istri idaman. Apa kata istrinya? Bapak pakai baju bagus, saya dimarahi sama Pak Salim. Ya, baik. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.